di Biman, bincang-bincang iman. Nah, jadi nih gue pengen cerita ya. Kemarin itu kan gue habis pergi sama orang ya kan. Terus kita ada sempet ngobrol-ngobrol panjang gitu. Nah, di satu obrolan ini kita ada bahas tentang gereja. Dia bilang kalau misalnya gereja itu tuh artinya bangunan. Nah, gue kan kayak penasaran gitu ya. Jadi gue tuh pergi research gitu lah ya. Nah, pas gue research itu muncul tuh banyak banget artian gereja. Jadi gue tuh sekarang tuh kayak bingung banget tuh, gereja tuh sebenarnya artinya apa sih gitu. Nah, jadi di episode kali ini kita akan ngebahasin tentang apa arti gereja dan juga Sifat-sifat gereja. betul banget tuh. Kalian pada lapar gak sih? Lapar lumayan. Belum makan ya? Belum makan ya? Ya udah kita minum air dulu aja lah ya. Minum dulu boleh. Minum dulu. Yang mau minum, minum. Tuh gimana? Biar gue juga minum aus soalnya ya. Nah, kan kalau kayak gitu kan jadinya enak nih buat ngebahas sesuatu. Lebih santai. Gitu. Oke, gue mulai nih ya. Pertama-tama kita bikin kenalan dulu nggak sih? Perkenalan dari sebelah gue dulu nih. Halo, gue Nia. Halo, gue Deborah. Halo, gue Felita. Halo, gue Ferdi. Oke. Jadi nih, gue mau nanya nih ya tentang pendapat-pendapat kalian. Gereja itu apa sih? Kalau menurut gue nih ya, gereja itu kumpulan orang yang sudah dibaptis dan percaya. Kenapa lu bisa mikir kayak gitu? Karena gereja dapat diartikan menurut rohani dan fisik. Gereja dapat diartikan sebagai perkumpulan umat manusia yang percaya dengan Yesus. Dan beriman merupakan arti menurut rohani. Sedangkan menurut arti fisik nih, gereja merupakan bangunan di mana umat Kristiani menjalankan ibadah atau kegiatan kerohanian. Nah, kenapa gue bisa berpendapat kayak gitu? Karena sepengetahuan gue, kalau semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus dapat masuk ke dalam gereja dan mengikuti perayaan Ekaristi. Tapi, hanya mereka yang sudah dibaptis dan menerima komuni pertama yang hanya dapat menerima hosti. Dan kenapa gue bisa berpendapat bahwa gereja dapat diartikan menurut fisik? Karena banyak banget nih temen-temen gue yang berpendapat kalau misalkan gereja itu ya bangunan di mana umat Kristen beribadah. Oh, jadi menurut Deborah, gereja itu sebagai bangunan dan perkumpulan umat manusia yang percaya dengan Tuhan Yesus. Iya, benar banget. Berdasarkan Injil Matius 18 ayat 20, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa sebab di mana 2 orang atau 3 orang berkumpul dalam namaku, maka disitulah aku berada di tengah-tengah mereka. Jadi, gue mikir bahwa gereja itu artinya adalah setiap orang yang berkumpul dan percaya dengan Kristus, maka Yesus Kristus hadir di tengah-tengah mereka. Wih, ayatnya bagus banget nih. Nanti gue pasang deh di rumah gue. Boleh. Ya, ini juga bisa jadi reminder buat kita semua kalau Tuhan Yesus itu nggak bakalan ninggalin kita. Mantap. Oh iya, gue boleh nanya gak sih? Boleh banget. Kalau menurut orang awam nih ya, gereja itu kan cuma sebatas bangunan doang ya. Kalau menurut kalian nih, gereja itu gimana sih? Nah, kalau menurut gue nih, gereja itu merupakan satu kesatuan tubuh dari umat beriman di dalam surga maupun di atas bumi. Oleh karenanya, hanya mempunyai satu gereja yang sejati, yang nampak dan yang bersifat fisik atau bangunannya. Gereja itu adalah tempat Allah bertata dan merupakan keluarga Allah yang dibangun atas landasan batu yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau menurut lu kan gereja itu bangunan ya? Kenapa sih lu bisa bilang kalau gereja itu sebagai bangunan? Karena kalau menurut gue nih ya, gereja itu adalah gedung tempat beribadah para umat Kristiani yang merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan tempat melakukan kegiatan-kegiatan agama-keagamaan lainnya seperti sekolah minggu, ibadah pemuda, pemberkatan untuk pernikahan, dan lain sebagainya.
Oke, banyak banget nih ya tanggapan-tanggapan dari kalian. Tapi kita belum dengar nih tanggapannya Velita. Jadi kalau menurut Velita nih, gereja itu apa sih, Vel? Kalau menurut gue pribadi sih nih ya, secara fisik mungkin gereja itu adalah tempat untuk melakukan kegiatan keagamaan. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut lagi, gereja tidak hanya sekedar bangunan, tetapi secara iman memiliki makna dalam pengajaran firman Tuhan. Mungkin gue bisa bilang gini karena definisi gereja memiliki arti yang istimewa untuk Tuhan dan orang yang ingin sungguh-sungguh menjadi umat Allah, di mana mereka akan diajarkan pendewasaan, persekutuan, dan penginjilan. Oh iya nih, sama banget nih kayak yang terdapat di Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Di sini Tuhan Yesus itu berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Oh, jadi tuh kalau misalnya kita simpulin dari pernyataannya Feli sama pernyataannya Evelyn, itu tuh kita itu para umat Kristiani ini tuh harus kayak diperintahkan buat pergi menginjil dan mengajarkan firman Tuhan, supaya kita itu bisa menjadi murid yang lebih dewasa lagi. Betul, opini kalian keren-keren banget ya. Oh iya, setahu gue juga nih, gereja Katolik itu punya sifat-sifat kan ya? Ya, betul. Gereja Katolik punya sifat-sifat. Sifat-sifatnya apa aja sih? Sifat-sifat gereja Katolik itu ada gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang Katolik, dan yang terakhir ada apostolik. Oh, kalau boleh tahu penjelasannya itu gimana ya? Kalau gereja yang satu itu artinya memiliki Tuhan yang satu, memiliki kesatuan iman dalam kebaktian dan bergereja, serta jujur dan terbuka antar sesama. Kalau gereja yang kudus itu ditunjukkan kepada bagi kemuliaan Allah dan keselamatan manusia. Nah, kalau gereja yang Katolik itu artinya terbuka, tertuju pada siapapun, tidak menutup diri dari agama lain, dan bersifatnya itu universal. Lalu yang terakhir itu ada apostolik. Kalau apostolik itu gereja yang didirikan oleh para rasul dan berdasarkan ajaran para rasul yang diutus dari Tuhan. Oke, jadi dari pembahasan kita kali ini, kita jadi punya banyak pandangan ya tentang arti gereja. Iya nih, tapi gue pengen nambahin sesuatu. Apa tuh? Gue kayak tadi tuh tiba-tiba kayak sempat terlintas di otak gue, jadi yang gue simpulkan itu ya, gereja itu tuh berarti kayak perkumpulan orang-orang yang sudah dibaptis, tapi juga ada kumpulan orang-orang yang percaya. Nah, orang-orang percaya ini, kumpulan orang-orang percaya ini tuh ya orang-orang yang selalu dipelihara sama Tuhan dari pelayanan firman-Nya, sakramennya, kuasa Roh Kudus yang sudah Tuhan janjikan. Berarti kayak kita tuh bisa bilang kalau misalnya orang-orang yang sudah dibaptis ini tuh sangat-sangat ini ya, kayak berarti tuh kayak mereka itu udah baptisannya itu yang kayak udah melambangkan kematian gitu ya, kematiannya Tuhan Yesus. Oke. Kita pada punya pandangan-pandangan yang berbeda-beda ya. Dari pembahasan kita kali ini berarti secara garis besar kita bisa bilang kalau misalnya gereja itu tuh sebuah ajaran ya. Iya, betul. Oke deh. Jadi kita akhirnya udah mendapatkan titik terang ya, Lin ya. Terang, betul banget. Kalau gitu kita bikin penutup aja lah ya. Kita sama-sama bilang bye-bye. Oke? Terima kasih. 1, 2, 3. Bye.